Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau membantu jawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi pertanyaan para calon PMI Malaysia, khususnya yang tahun baru ini ya, tahun 2022 ini. Saya akan membantu jawab karena saya juga korban sudah 6 bulan tidak ada kelanjutan sama sekali ya. Jadi saya cari-cari info dari admin-admin PT-PT di Jawa, juga di grup TKI Malaysia di Facebook ya. Jadi ada Jawa, ada Medan, jadi bisa saling tukar mencari info. Nah, di situ saya sedikit demi sedikit tahu nih alasannya kenapa sih kok PMI Malaysia ini prosesnya lambat sekali gitu. Jadi buat calon PMI Malaysia bisa simak video ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Nah, pertanyaan yang pertama ini sering sekali dipertanyakan ya. Banyak sekali orang-orang yang bertanya-tanya. Kenapa sih kok prosesnya lama sekali? Kenapa kok aku tidak di proses-proses, belum di medical sama sekali sudah 6 bulan lebih lamanya? Nah, saya bantu jawab ya. Ternyata alasan kendalanya ini adalah job order belum turun. Nah, korban dari job order belum turun ini terutama anak-anak yang sudah seleksi di akhir tahun 2021. Nah, kenapa kok job ordernya belum turun? Karena MOU baru saja ditandatangani pada 1 April dan itu pembaharuannya baru ya, persyaratannya baru, aturannya baru dan semakin rumit ya teman-teman. Jadi mungkin itu bisa mempengaruhi turunnya job order, turun lambat atau cepat itu tidak bisa dipastikan ya teman-teman. Ada yang cepat, ada yang lambat, itu di luar kendali oknum PT dan juga pihak Malaysia. Jadi itu bukan salah siapa-siapa karena memang itu bukan yang ngurusi bukan PT, bukan juga kilang, tapi ya pihak yang mengurusi job order itu gitu. Jadi harap dimaklumi karena memang aturan MOU ini pembaruannya baru, semakin sulit ya. Para calon PMI Malaysia pasti sudah tahu ini kabar MOU baru ini aturannya sudah tidak seperti dulu sebelum corona ya, sudah sangat sulit sekali gitu. Jadi alasannya job order belum turun gitu. Pertanyaan yang sering dipertanyakan yang kedua adalah kalau memang Malaysia butuh tenaga kerja, kenapa mereka mengadakan seleksi sedangkan saya tidak diproses-proses? Jadi jawabannya itu mereka yang job ordernya belum turun itu kebanyakan itu yang sudah terlanjur seleksi di akhir tahun 2021. Jadi MOU belum ditandatangani. Jadi mereka mikirnya itu ngadain seleksi dulu nggak masalah karena prosesnya akan cepat gitu. Seperti dulu sebelum corona, mereka tidak tahu kan kalau prosesnya ternyata sekarang lama ya, karena juga aturannya baru. Jadi mereka mikirnya itu prosesnya Indonesia cepat seperti dulu, tapi ternyata tidak gitu. Jadi kalau Malaysia butuh pekerja itu semua kilang Malaysia itu butuh pekerja ya teman-teman. Semua butuh, tapi memang kendalanya saat ambil Indonesia saat ini itu aturannya susah gitu. Jadi prosesnya itu lambat. Kalau dibilang butuh ya butuh sekali karena saat corona itu banyak sekali yang pulang. Jadi mereka urgent butuh. Dan sayangnya ada juga pihak kilang yang tidak sabar nunggu proses Indonesia. Mereka mengalihkan ke negara Vietnam, Myanmar, Nepal, Bangladesh gitu. Mereka tidak mau nunggu Indonesia saking mereka butuh urgentnya ya teman-teman. Ada kilang yang seperti itu, ada juga yang mau sabar nunggu Indonesia gitu. Jadi itu ya alasannya. Ada juga yang bertanya, Kak, aku sudah seleksi, sudah di medical, tapi tidak ada kelanjutan sama sekali sampai sekarang, bahkan sampai 2 bulan lebih. Kalau sampai 2 bulan lebih,
jarak dari medikal itu perlu dipertanyakan ya teman-teman. Jadi mohon maaf, ada oknum-oknum PL atau PT itu yang mereka mengikat anak-anaknya itu dengan cara di medikal dulu, supaya anak-anaknya itu tidak kabur semua gitu, tidak pindah PT gitu. Dengan cara mereka itu memedikal dulu, sedangkan PT itu tahu kalau prosesnya itu bakal lama, jadi takutnya mereka itu tidak sabaran. Jadi mereka mengikat kalian tuh dengan di medikal dulu, sedangkan proses medikal ke paspor itu kalau sudah lebih dari 1 bulan atau 2 bulan itu perlu dipertanyakan ya teman-teman, kalian perlu tanya gitu. Bisa jadi itu job ordernya tidak turun karena itu tidak normal gitu kalau dipikir ya. Sudah medikal tapi sudah 2 bulan lebih, 3 bulan lebih tidak ada kelanjutan. Lebih baik kan kita mengundurkan diri, cari kilang yang sekiranya job ordernya turun, jadi kita bisa mengejar keterlambatan proses kita gitu. Jadi kita itu tidak ketinggalan jauh dengan teman-teman yang sudah proses gitu. Jadi ada pihak PL atau PT yang melakukan seperti itu, tapi tidak semua ya teman-teman. Ada juga PT yang menunggu job ordernya turun baru mereka mengadakan seleksi gitu ya teman-teman. Jadi pentingnya kita itu punya nomor admin sebanyak PT ya, supaya kita itu bisa mencari info gitu ya teman-teman, bisa bertukar info gitu. Jadi kita tidak manut gitu, tidak pasrah ngikut sama PT aja, sedangkan kita itu nggak tahu prosesnya ke depannya itu gimana gitu. Jadi itu alasannya ya teman-teman, kita sebelum mendaftar ke PT atau PL lebih baik kita mencari tahu dulu, tanya dulu yang teman atau siapa, amanah apa tidak, jujur apa tidak, minta-mintai uang apa tidak. Jadi kita itu mencari tahu dulu itu amanah apa tidak, biar kita itu tidak ketipu gitu ya teman-teman. Ada juga pertanyaan yang kenapa kilang A tidak ngambil Jawa, mereka lebih ambil Medan gitu. Terus ada juga yang ngambil Jawa tidak ambil Medan, begitu juga sebaliknya. Kenapa gitu? Jadi kilang Malaysia itu kan alumninya tuh banyak ya, dari berbagai daerah, dari berbagai negara. Jadi si pihak kilang itu bisa menilai anak alumninya itu kualitas kerja itu gimana, mereka itu pekerja keras enggak, terus mereka itu absen apa enggak, kalau disuruh OT itu mau apa enggak, terus kalau mereka itu sambung kontraknya lama atau sekedar 2 tahun 3 tahun itu sudah resign gitu. Jadi mereka tuh memilih pekerjanya itu yang berkualitas gitu. Jadi mereka bisa membandingkan nih, oh Jawa ini oke, Medan ini tidak oke, atau Medan ini oke, Jawa tidak oke gitu. Jadi mereka memilih gitu ya teman-teman. Jadi makanya kalau kita itu kerja di negeri orang, bukan di negeri orang ya, di negeri sendiri pun kita kerjanya yang baik, yang amanah, yang tanggung jawab, supaya kita itu jadi orang yang berkualitas gitu ya teman-teman. Ada juga yang tanya, Kak, kilang ini mengambil seleksi Jawa dan Medan. Kenapa Medan itu lambat prosesnya? Kenapa Jawa sudah proses? Begitu juga sebaliknya. Kenapa Medan sudah proses lanjut tapi di Jawa belum ada proses sama sekali? Nah, ada pihak kilang itu yang dua-duanya diproses secara langsung, ada juga yang memproses dulu Jawa atau Medan, setelah selesai baru bertukar, baru pindah ke daerah itu. Jadi ada yang barengan, ada yang tidak bareng gitu ya teman-teman. Gimana sih cara ngecek job order itu sudah turun apa belum? Jadi aku punya cara ya teman-teman, cara mengecek job order itu sudah turun apa belum. Ada 2 ya, ada yang setelah seleksi, sudah terlanjur seleksi, ada yang saat kita mau memilih kilang, saat mau seleksi. Nah, yang sudah terlanjur seleksi, cara mengecek ID-nya sudah turun apa belum, kalian bisa saat sudah terlanjur seleksi ya teman-teman, maaf karena omongannya agak belibet. Sudah terlanjur seleksi, kalian pasti punya temen yang rumahnya dekat dengan PT
itu yang masih satu provinsi gitu kan, pasti kalian punya. Lah kalian tanya aja, sudah proses apa belum gitu. Kalau dia bilang belum proses, sedangkan jarak antara seleksi sudah hampir 2 bulan lebih ya, atau 1 bulan 2 bulan lebih, itu pasti job order belum turun. Tapi kalau temen kamu yang eh, rumahnya deket PT atau masih satu wilayah dengan satu kota atau wilayah dengan PT, itu sudah mengadakan medikal, sudah paspor gitu, itu berarti mereka job ordernya sudah turun, karena mungkin si PT itu mendahulukan proses yang rumahnya dekat, karena ID-nya kan lebih gampang ya, lebih mudah gitu prosesnya, karena ID yang di luar kota itu kan agak susah, jadi mereka mendahulukan proses yang masih di lingkup wilayah wilayah PT itu atau satu provinsi gitu. Nah, yang sudah terlanjur yang belum terlanjur seleksi atau yang mau masih seleksi gitu cara ngeceknya. Jadi kalian itu cari nomor admin beberapa PT ya, beberapa PT. Kalau di Medan ya di Medan, kalau di Jawa ya Jawa gitu ya. Jadi kalian tanya aja, Kak, kilang ini ada seleksi nggak? Jadi kalian tanya semua. Kalau misalkan ada tanggal segini, terus ada juga yang jawab belum ada, masih tunggu job order gitu. Itu berarti itu yang menang, itu berarti yang belum seleksi, berarti job ordernya belum turun. Yang di sosmed sudah gembor-gembor kilang ini udah seleksi tanggal ini, tapi PT ini ada job, tapi kok job ordernya belum turun, berarti job order itu aslinya belum turun gitu, karena ada sebagian PT yang hanya mau mengadakan seleksi setelah job ordernya turun. Ada juga yang mereka mengadakan seleksi dulu baru nunggu proses job ordernya turun, jadi barengan gitu, sama-sama proses gitu. Jadi kalian setelah ngecek itu kalian bisa jadi patokan kalau PT yang tadi yang nunggu job ordernya turun baru mau seleksi, itu kalian bisa jadi acuan buat info job order kilang lain kalau misalkan kamu itu mau ikut seleksi kilang lain gitu. Tapi tidak semua PT itu punya job kilang yang sama ya, tidak sama, ada yang sama atau tidak. Jadi kamu cari yang ada jobnya aja gitu. Jadi itu adalah cara aku buat ngecek job order itu sudah turun apa belum. Tapi job order itu turun cepat atau lambat kita tidak tahu ya. Kalau rezeki ya cepat, kalau bukan tidak rezeki kita ya lama gitu ya teman-teman. Ada nih yang bingung, aku udah nunggu lama, terus ini kilangnya bagus, sayang kalau aku ambil berkas nanti takutnya lanjut gitu. Tapi kalau sampai sekarang sudah setengah tahun lebih tidak ada kabar, kalian lebih baik itu mundur aja, cari kilang yang kalau tidak bagus banget ya standar lah, maksudnya nggak jelek-jelek banget gitu, sampai kita tuh memilih-milih, karena sayang ya, karena yang paling beruntung tuh bukan yang dapat kilang best, bukan yang dapat kilang bagus, tapi yang paling beruntung saat ini itu yang cepat berangkat, yang prosesnya itu cepat berangkat, itu yang paling beruntung. Karena kita mau Finger itu antrinya setengah mati ya, banyak yang mengajukan, jadi kita itu harus antri kalau mau Finger aja. Jadi kalau kita nggak cepat ngelangkah, nggak cepat gerak, itu kita bisa ketinggalan jauh gitu. Jadi lebih baik kita tuh cari job ordernya udah turun, terus kita cepat proses daripada nunggu yang nggak jelas tapi nanti ujung-ujungnya dibatalin. Kita kan tidak tahu juga kan ya teman-teman. Kak, aku job ordernya sudah turun tapi kok aku belum diproses-proses, sedangkan temanku udah diproses, itu kenapa? Jadi saya bantu jawab ya. Jadi pihak PT itu lebih mendahulukan proses anak yang masih lingkup satu provinsi dengan PT itu, karena itu akan mempermudah ID-nya, mempercepat ya teman-teman. Jadi PT itu pengen cepat menerbangkan gitu, baru nanti kalau sudah yang satu lingkup
kota itu nanti sudah selesai baru merambah ke yang agak jauh, terus merambah lagi yang paling jauh gitu. Jadi mereka mendahulukan yang satu provinsi dengan PT itu baru merambah ke kota yang jauh gitu ya teman-teman. Karena ID yang di luar provinsi PT itu kan ID-nya susah ya. Jadi mereka mendahulukan yang satu provinsi dengan PT itu gitu teman-teman, alasannya tetap dilanjut tapi yang di luar kota itu lebih ke lambat gitu ya teman-teman. Jadi itu alasannya kenapa teman kamu lebih cepat diproses daripada kamu gitu ya teman-teman. Oke, sekian dari video ini, semoga bermanfaat ya. Berikut video saya, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar TKI, calon TKI Malaysia ya teman-teman. Saya berharap semoga kita semua dilancarkan, dipercepat prosesnya pergi ke Malaysia ya teman-teman. Tetap diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, karena saya juga pejuang devisa, calon pejuang devisa ya teman-teman. Sangat disayangkan aturannya sekarang lebih ribet, tidak seperti dahulu ya. Semoga saja dilancarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.